Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib di kelas 12 ini. Halo, apa kabar semua? Semoga hari ini kalian berada dalam kondisi yang sangat sehat, bahagia, serta juga nyaman. Nah, kali ini Bu Aida akan membahas tentang distribusi frekuensi relatif, di mana sub ini ada di saat kalian sudah memahami dan bisa membuat tabel distribusi frekuensi sama dengan titik tengah. Kemarin kalian sudah belajar kan sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut ke distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini frekuensinya dibagi menjadi dua. Ada yang relatif, ada yang kumulatif. Kita belajar satu-satu ya. Bu, apa itu distribusi frekuensi yang relatif? Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensinya relatif. Masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Jadi kalau distribusi frekuensi ini adalah frekuensinya berbentuknya relatif, yang dia bisa dinyatakan frekuensinya itu dalam bentuk persentase frekuensi. Nah, untuk menentukan persentase frekuensi, kalian sudah bisa kan? Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Ini masih Ibu ambil di soal yang kemarin, dari data yang kemarin. Nilai 35 sampai 45, 46 sampai 56, 57 sampai 67, 68 sampai 78, 79 sampai 89, 90 sampai 100. Nah, frekuensinya kalian kemarin sudah dapat sampai sini. Nah, bagaimana Bu jika frekuensi ini mau kita jadikan relatif? Jadi kamu tinggal rubah saja frekuensi ini dalam bentuknya persen. Kemarin sudah belajar kan bagaimana cara mempersenkan. Cara mempersenkan itu adalah frekuensi yang di sini dibagi sama frekuensi total dikali sama 100%. 100-nya dari mana Bu? Karena ini bentuk persen, maka angka paling maksimal adalah 100, ya kan? Jadi 3 dikali 100 baru dibagi 40. Atau kalian juga boleh 3 dibagi 40 dikali 100 juga boleh. Atau 100 dibagi 40 juga boleh. Nah, setelah itu berapa bentuk persentasenya kalian cari semua per masing-masing. Setelah itu berapa totalnya. Kalau totalnya 100, maka frekuensi relatifnya sudah benar. Jadi seperti itu ya, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke distribusi frekuensi kumulatif. Apa sih Bu itu? Kumulatif, yang tadi relatif itu bentuknya persen. Kalau yang kumulatif apa Bu? Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi data yang menyajikan pengamatan dengan pengelompokan yang dinyatakan lebih dari dan kurang dari. Jadi, frekuensi kumulatif ini adalah sebuah pengamatan di mana pengamatan ini juga menggolongkan data itu menjadi lebih dari atau kurang dari. Jadi kumulatif ini juga dibagi menjadi dua lagi. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, susunlah data nilai matematika yang tadi, yang awal kamu sudah dapatkan, menjadi distribusi kurang dari dan lebih dari. Seperti apa yang kurang darinya? Nah, ini distribusi kumulatif kurang dari. Nilai yang diambil itu hanya nilai batas bawah. Nah, nih, dari per masing-masing kelas itu kalian ngambil data batas bawahnya. Berarti ini 34,5, ini 45,5 terus. Tapi yang terakhir, silahkan tambahkan batas atas dari kelas paling tinggi di sini. Kalau udah sampai 89,5 kan ini batas bawahnya. Nah, tambahin satu lagi adalah batas atasnya dari kelas paling tinggi ini. Berarti 100,5 batas atasnya, ya kan? Nah, gimana Bu cara menentukan kumulatifnya? Frekuensi kumulatif kurang darinya. Sekarang lihat, dari data yang kalian punya kemarin, ada berapa angka yang kurang dari 34,5? Nggak ada, Bu. Kenapa? Karena di sini paling kecil juga 35. Berarti di sininya adalah 0. Ya kan?
Nah, berarti yang 45,5 yang kurang dari 45,5 berarti ini kan? Iya nggak? Dari 35 sampai 45. Berarti ininya adalah 3. Gitu paham ya? Nah, kurang dari 56,5, Bu. Nih, 56,5 berarti adanya di sini. Ya kan? 56,5. Berarti 56,5 kalian tinggal menjumlahkan aja. Ini tambah ini. Hasilnya adalah 7. Iya kan? Nah, sekarang yang 67,5 berarti adanya di mana? Di sini. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, tinggal jumlahkan aja yang ada di atasnya. Berarti 7 tambah 1, 8. Paham ya? 78,5 berarti adanya di sini, Bu. Ya kan? 78,5 berarti tinggal ditambahkan 34, 3 tambah 4 tambah 1 tambah 11. Berapa? 19, benar. Nah, sekarang kita ini lagi 89,5. Adanya di sini, Bu, 89,5. Caranya tinggal kalian tambahin lagi. Atau hasil yang tadi tinggal kalian tambahin 14, ya kan? Hasilnya adanya 33. Nah, yang terakhir 100,5. 100,5 kurang dari 100,5. Tinggal kalian jumlahkan seluruhnya. Atau dari sini ke sini jumlahnya berapa? 40. Di sini tulis 40. Gitu. Paham ya? Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau yang tadi kurang dari tinggal ditambahin aja, sekarang yang lebih darinya diapain, Bu? Nah, sekarang di distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini sama. Cara menuliskan nilainya adalah tulis setiap batas bawahnya. Dan yang di bawah silakan tulis batas atasnya di kelas yang paling tinggi, gitu ya. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatif lebih darinya adalah, sekarang lihat, ada nggak nilai yang lebih dari 34,5? Yang lebih dari 34,5. Semuanya juga nilainya lebih dari 34,5, Bu. Berarti totalnya adalah 40, ya kan? Datanya adalah 40 orang yang dapat lebih dari 34,5, ya kan? Nah, yang lebih dari 45,5, Bu, di sini adanya, ya kan? 45,5 itu batas bawah dari ini. Maka 40 ini dikurangi sama frekuensi yang di sini. Berapa? 37. Gitu paham ya? Nah, 56 berarti 56 itu di sini. Berarti adalah yang tadi 37 dikurangi ini 4. Ya kan? Yang ada di atasnya nih, frekuensi yang ada di atasnya. Maka hasilnya 33, ya kan? Yang lebih dari 67,5 berarti adanya di sini. Tinggal lihat lagi tadi berapa? 33 dikurangi sama ini 1, maka hasilnya 32. 78,5 adanya di sini. Sekarang dari data yang tadi, yang ini, yang sebelumnya 32 dikurangi sama yang ini, frekuensi yang ini, ya kan? 11 berarti totalnya adalah 21. Gitu, paham ya? 89,5 adanya di sini, ya kan? Nah, kita tadi punya ini 21, berarti 21 dikurangi sama data ini. Ya, 14, berarti hasilnya 7. Nah, sekarang 100,5, ada nggak yang lebih dari 100,5 nilainya? Nggak ada, Bu, karena maksimalnya aja 100, maka tidak ada orang yang dapat lebih dari 100,5. Gitu, paham ya? Ya, kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi atau ditanyakan kepada Bu Aida. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang histogram. Apa sih histogram, Bu? Histogram adalah sebuah penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensinya. Dapat dinyatakan dengan bentuk grafik batang. Kemarin kamu sudah belajar kan grafik batang. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah sama kayak kamu menentukan grafik batang kemarin. Ada sumbu Y dan ada sumbu X, di mana sumbu Y ini adalah frekuensinya. Dan sumbu Y ini adalah kelas-kelasnya, ya kan? Atau nilainya. Nah, di sini tulis 35 sampai 45, 46 sampai 56, 57 sampai 67, 68 sampai 78, 79 sampai 89, 90 sampai 100. Nah, sekarang kamu tinggal tentukan 45 sampai 35 sampai 45, 3. Berarti di sini. Ya kan? Nah, 45 sampai 46 ini 46-nya harusnya di sini ya.
deketan sama 45. Karena 45 sama 46 bedanya cuma 1 kan. Harusnya deketan di sini. Ya. Nah, dari 46 sampai ke 56 berapa? 4. Berarti ininya adalah 4. Di sini tulis 56-nya, 46-nya tadi di sini, ya kan? Nah, 57 harusnya geser ke sini, deketan sama 56, ya. Nah, berarti dari 57 ke 1. 57 ke 67. Ininya berapa? 1. Berarti tinggal kamu gariskan. Gitu ya. 68 sampai 78. Itu berapa? 11. Berarti tinggal digarisin. Gitu. 79 sampai 89, 14. Berarti digarisin lagi. 90 sampai 100, 7. Gitu. Ya kan? Caranya tahu ya? Cara membuat histogramnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu apa? Poligon frekuensi adalah diagram yang dihasilkan dari titik-titik tengah dari setiap kotak di bagian atas pada histogram yang dihubungkan sehingga akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak. Contohnya nih. Jadi tadi 35 sampai 45 kita taruh titiknya di tengah-tengahnya. Itu 3, ya kan? 46 sampai 56. Itu berapa tadi? Ya kan? 46 sampai 56 tadi berapa? 4. Ya kan? Terus 57 sampai 67 gitu kan? Nanti kalian buat seperti diagram garis. Tapi ini bentuknya poligon atau segi banyak, ya kan? Nah, poligon ini juga dibagi menjadi 2. Ada poligon kurang dari, ada poligon juga lebih dari. Jadi ada 3. Poligon yang biasa, ada poligon kurang dari, ada poligon lebih dari. Nah, yang poligon kurang dari, tadi datanya diambil dari yang kurang dari, yang ini. Nah, dianya kamu tulis ininya. Batas bawah sama batas atas di ujung kelasnya. Habis itu frekuensi kumulatifnya kalian ambil ini. Maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya kan? 34,5, 0. Terus sampai ke 40. Ya kan? Nah, yang lebih darinya seperti apa? Kamu buat juga dari data yang tadi. Yang kumulatif lebih dari. Ya kan? Nah, kamu buat. Ininya juga sama, batas bawah dan di ujungnya batas atas kelas paling tinggi. Yang di sininya adalah frekuensinya. Tinggal kamu buat gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang masuk ke OGIF. Apa sih Bu OGIF itu? OGIF itu dibagi juga menjadi 2. Ada OGIF positif, ada OGIF negatif. OGIF positif adalah jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus. Nah, OGIF positif ini hanya berupa penamaan aja. Datanya diambil dari mana, Bu? Datanya diambil dari poligon yang tadi kalian buat. Nah, OGIF positif itu adalah titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan secara stimulus. Jadi, dinyatakan dia OGIF positif jika grafiknya naik atau jika diagramnya naik. Contohnya, di sini, diagram poligon kumulatif kurang dari. Kenapa? Mana yang disebut OGIF positif dari data-data yang tadi? Dari data-data yang tadi, nih, mana yang grafiknya naik? Yang grafiknya naik itu yang kurang dari. Kalau yang lebih dari itu dia turun, ya kan? Berarti yang masuk OGIF positif itu adalah poligon kumulatif kurang dari. Ya, karena dia diagramnya naik. Jadi ingatnya itu. Jadi kalau OGIF positif itu diagramnya yang naik secara stimulusnya.
Berarti kalau yang negatif gimana? Kebalikannya. Kalau yang negatif berarti yang mana? Poligon kumulatif lebih dari. Kenapa? Karena diagramnya atau grafiknya turun. Ya, paham ya? Nih, kayak gini. Negatif adalah jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan secara kurva mulus. Berarti contohnya adalah diagram poligon kumulatif lebih dari. Kenapa? Karena diagramnya turun dari 40 ke 0. Gitu, paham ya? Jadi kalau positif yang naik, kalau negatif yang turun. Ogive itu hanya berupa penamaan aja. Diagramnya lihatnya di poligon. Gitu, paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan di sub terakhir di distribusi frekuensi ini. Jadi nanti setelahnya kalian masuk ke sub 3.3, 3.4, dan 3.5. Nah, kita masuk ke histogram dengan lebar antar interval kelas tidak sama. Nah, kalau yang tadi itu data nilainya panjang kelasnya sama, ya kan? 35, 45, 46, 56 itu sama kan? 11 masing-masing. Nah, gimana Bu kalau nilainya tidak sama panjangnya? Dari 0 sampai 39 itu 40 kan? 40 sampai 69 itu enggak 40. Berapa? 30 lah. 30. 70 sampai 89 itu 20. 90 sampai 100 10. Nah, panjang kelasnya nggak sama. Kalau yang tadi sama, Bu. Nah, kalau yang ini tidak sama. Di sini ada data nih. Perhatikan data nilai matematika di awal. Nih yang ini. Kriteria kelulusan. Kalau 0 sampai 39 itu dinyatakan tidak lulus. Kalau 40 sampai 69 dia lulus. Kalau 70 sampai 89 itu lulus dengan pujian kriterianya. 90 sampai 100 itu lulus dengan predikat cemerlang. Nah, karena ini panjang kelasnya nggak sama, maka cara menentukan tabel distribusi frekuensinya seperti apa? Cara menentukan tabel distribusi frekuensinya adalah, sini lihat. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, misalnya di sini Bu Aida punya ini tabel distribusi frekuensinya. Ada keterangan yang tadi tidak lulus, lulus, pujian sama cemerlang. Di sini ada intervalnya, di sini ada frekuensinya. Misalnya yang 0 sampai 39 ada 2 orang yang dapat. 40 sampai 69 ada 7 orang, 70 sampai 89 ada 24, 90 sampai 100 ada 7 orang. Jumlahnya semua ada 40 orang. Nah, bagaimana Bu cara menentukan yang kayak kemarin? Nah, cara menentukannya adalah lebar kelasnya itu tidak sama. Tentukannya dengan apa? Ini C itu sama dengan lebar kelas ya. Jadi lebar kelasnya itu adalah C sama dengan batas bawah kelas sesudah dikurangi batas bawah kelas sebelum. Nih, yang tidak lulus. Kita masuk ke tidak lulus, ya kan? Batas bawah kelas sesudah. Nih, kelas sesudahnya kan 40, ya kan? Dikurangi dengan batas bawah kelas sebelum. Ini kelasnya 40. Berarti 40 dikurangi 0. Hasilnya 40. Yang lulus. Batas bawah kelas sebelum 70 sesudah 70 dikurangi sama batas bawah kelasnya 40. Jadi gitu, ya kan? Nah, ketika sudah kalian kurangi semua. Nah, udah ketemu nih lebar kelasnya. Nah, setelah tentukan lebar kelasnya, maka jika C itu tidak sama kan 40, 30, 20, 11. Maka tinggi diagram batang ditentukan dengan rumus. Berarti ini tinggi diagram batangnya. Kita mau bikin diagram batangnya. Berarti tinggi batang sama dengan frekuensinya dibagi sama lebar kelas. Nah, ini. Berarti kita tadi punya 4 kelas interval, ya kan? Lulus,
tidak lulus, lulus, pujian sama cemerlang. Berarti tadi frekuensinya berapa? 2 di ini. 2 orang kan yang dapat, berarti 2 dibagi sama 40. 40 dari mana? Dari sini. Ya, lebar kelasnya dari sini. Gitu. 0,05 satuan. Ya kan? Berarti yang ini intervalnya 40 sampai 69. Berarti sama dengan tadi berapa? 7 dibagi sama maaf, ini harusnya berapa? 30 ya. Nah, kalian tinggal ini di sini 30, maka berapa di sininya? Yang ini juga sama, 24 orang yang dapat dibagi sama lebar kelasnya tadi berapa? 20, gitu ya. Di sininya 20, berarti berapa? Satuan. Nah, yang ini berarti 7 dibagi sama berapa lebarnya tadi? 11. Maka di sini 11, berapa satuan? Nanti ketika ini sudah, maka yang taruh di sini adalah nilainya, ya kan? Nilai yang ada ini semuanya. Berarti terserah kalian intervalnya mau berapa. Yang penting ada 0 sampai 100. Di sini Ibu pakai interval 10, berarti 10, 20, 30 sampai 100. Nah, cara ngotakinnya adalah ini 0 sampai 39. Berarti kan 0 sampai 39 di sini, ya kan? Garisnya nyambung sama 40 ini. Nah, 40 di sini, ya kan? Itu berapa? 0,05, berarti adanya di sini. Nah, yang ini itu adalah tingginya, tinggi batangnya. Tinggi batangnya diambil dari sini. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan adanya ini. Sama ini juga, harus pakai rentangnya. Rentangnya mau berapa, gitu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Aida tunggu di WhatsApp. Oke? Semoga kalian paham, semoga dipermudah, dan semoga harinya menyenangkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.